Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk siang hari ini saya akan sedikit mengulas untuk materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang teknik penyajian data. Nah, tadi teman saudara sudah mempresentasikan tentang teknik penyajian data. Mungkin untuk materi teknik penyajian data ini tidak asing lagi bagi saudara ya, karena materi ini sudah pernah saudara dapatkan ketika di bangku SMP apa SMA. Pokoknya sudah ada sebelumnya dipelajari di SMA, tapi saya lupa SMA atau SMP. Nah, sekarang saya sedikit mengulas, yaitu mungkin lebih ke tabel distribusi frekuensi. Nah, tunggu sebentar ya. Nah, ini dia teknik penyajian data. Tadi teman saudara sudah menerangkan apa-apa saja teknik dalam penyajian data. Nah, sekarang saya ulas sedikit. Kenapa data ini perlu kita sajikan sedemikian rupa? Nah, berarti kita tidak asalan saja di dalam menyajikan data. Setelah melakukan penelitian, tentunya data itu perlu kita sajikan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, sehingga apa? Sehingga data yang kita sajikan tersebut mudah dibaca dan dipahami serta digunakan oleh baik itu oleh peneliti itu sendiri maupun oleh orang yang membacanya. Nah, teknik penyajian data yang pertama itu ada berupa ringkasan angka-angka, kemudian berupa tabel, kemudian ada grafik atau diagram. Tadi juga sudah disampaikan ya, grafik ini ada grafik atau diagram batang, kemudian ada juga diagram lingkaran. Nah, kemudian tabel tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok yang mempresentasikan. Nah, mungkin saya lebih menekankan mengulas tentang distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi. Nah, apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi merupakan metode statistik untuk menyusun data dengan cara membagi nilai-nilai observasi data ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Nah, berarti di sini kita akan mengelompokkan atau membuat kelas yang datanya dalam bentuk interval. Jadi apa yang bisa kita ambil kesimpulannya di sini? Untuk distribusi frekuensi yang bisa kita pakai adalah data dalam bentuk data kelompok. Nah, apa itu data kelompok? Minggu kemarin sudah saya jelaskan di materi tentang data. Nah, berarti saya ulang kembali ya. Untuk data dalam bentuk berkelompok, nah maka kita bisa menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, apa ciri khas dari distribusi frekuensi itu? Dia memiliki kelas-kelas dan selang interval. Yang mana yang kelas dan yang mana yang interval nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, contohnya, ini contoh sebuah penelitian ya. Besarnya modal yang dimiliki 100 perusahaan di daerah A.
Nah, menjadi subjek penelitian di sini adalah perusahaan di daerah A dengan jumlah 100 perusahaan. Nah, ini dia. Ada modal dalam dolar ya. Ini ada 75 dolar sampai ke 56 dolar. Berarti kita punya 100 buah data. Nah, untuk mendapatkan gambaran dan kesimpulan tentang data tersebut, dapat dibuat dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi mendistribusikan data ke dalam beberapa kelas atau kategori, kemudian menentukan banyaknya individu yang termasuk ke dalam kelas tersebut yang disebut dengan frekuensi. Nah, jadi data yang 100 tadi itu bisa kita kelompokkan, bisa kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dia contoh yang 100 tadi. Ini contohnya ya. Tabel ini kriteria dari sebuah tabel distribusi frekuensi itu ada kelasnya. Ini yang mana yang dikatakan sebagai kelas ini, kelas ini. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6, 7. Jadi pada tabel ini terdapat 7 kelas. Nah, yang mana yang dikatakan intervalnya? Interval adalah selang antara nilai terkecil atau batas bawah kelas. Nah, dengan kelas yang ini, dengan yang angka yang ini, yang sebelah kiri ya, yang sebelah ini. Yang interval kelas itu yang dikatakan dengan interval kelas adalah selang jarak antara 30 ke 39, maka kita hitung dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Jadi kelas interval kelasnya adalah ada 10. Kita menghitungnya mulai dari 30 ini ya, 30 sampai ke 39. Dan mudah-mudahan paham ya. Nah, ini untuk kelas kedua, kelas ketiga sampai kelas 9. Nah, yang perlu saudara ingat, interval kelas pada suatu tabel distribusi frekuensi itu sama. Tidak ada perbedaan. Misalnya untuk kelas pertama intervalnya 10. Nah, untuk kelas kedua sampai selanjutnya tetap 10. Tidak ada misalnya kelas pertama 10, kelas kedua intervalnya 9. Tidak ada ya. Nah, yang mana yang dikatakan dengan nilai tengah? Nilai tengah kita lambangkan dengan XI. XI ini adalah data ke I. Misalnya ini, nilai tengah kelas pertama berarti X1. Yang mana yang nilai tengah itu adalah jumlah yang ini ditambahkan dengan yang ini dibagi 2, maka dapat nilai tengah. Kemudian untuk kelas 2, 40 ditambah 49 dibagi 2 diperoleh 44,5 sampai kelas terakhir 90 ditambah 99 jumlahnya 94,5. Nah, kemudian sistem tally, mungkin ini saudara juga sudah paham ya. Nah, kenapa 2 di sini? Nah, ini artinya apa angka 2 di sini? Di sini ada 2 tally ya, di sini ada 3 tally. Berarti pada data yang tadi itu, pada kumpulan data yang tadi yang saya tampilkan 100 tadi, nilai atau angka 30 sampai ke 39 ini cuma ada 2 buah. Oke, kita lihat ya. Bentar ya. Ulang lagi. Bentar. Kenapa?
Nah, ini dia, kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk kelas kedua, ini kan ada talinya 3 buah. Berarti pada kelas kedua ini, nah data yang 40 sampai 49 ini ditemukan 3 buah. Nah, kita contohkan di sini misalnya. Nah, tadi 40 sampai 49 3 buah. Coba kita lihat ya. Mana 40 di sini? Nah, ini 41 ada enggak? Nah, 41 2 berarti ya. 42 ada? 42 tidak ada. Kita lihat dari sini. Ini yang tadi 1 2. Nah, ini 1. Nah, plus 3 ya. 3 40. Berarti tadi dia 40 41 45. Nah, coba kita lihat data yang tadi. Nah, data 40 sampai 49 ditemukan 3. Berarti frekuensinya 3. Begitu juga selanjutnya sampai kelas terakhir. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang harus saudara ketahui. Tadi juga sudah saya singgung sedikit. Yang pertama yaitu kelas interval. Nah, yang mana yang dikatakan kelas interval di sini? Nah, kelas interval itu adalah nih. Kelas interval 1 2 sampai 9. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 ya. Berarti kelas intervalnya ada 7. Nah, interval kelasnya ada berapa tadi? Ada 10, rentangannya ada 10, 30 sampai 39. Hitungnya dari 30 ya. Nah, kemudian ada namanya nilai batas kelas bawah. Nah, yang mana yang dikatakan nilai batas kelas bawah? Ini yang di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri. Batas bawah kelas pertama, batas bawah kelas kedua 40, batas bawah kelas ketiga 50, sampai ke batas bawah kelas ketujuh adalah 90. Nah, kemudian ada namanya batas atas. Nah, tadi batas bawah. Nah, batas atas yang ini yang sebelah kanannya. Batas atas kelas pertama itu ada 39, batas atas kelas kedua 49, sampai seterusnya. Batas atas kelas ketujuh adalah 99. Kemudian kita lihat lagi nilai limit kelas bawah. Biasa juga disebut dengan tepi bawah kelas. Nilai limit kelas bawah atau tepi bawah. Mungkin yang lebih terserah saudara mau pakai istilah bawah mana, mau pakai limit nilai limit kelas bawah atau tepi kelas boleh juga. Nah, saya biasa menyebut dengan tepi kelas ya. Nah, berarti tepi kelas. Nah, tepi kelas kita rumuskan dengan batas. Ini tepi kelas bawah kita rumuskan dengan batas bawah kelas dikurang 0,5. Nah, batas bawah kelas dikurang 0,5. Kita contohkan untuk kelas pertama. Kelas pertama tadi batas bawahnya kan 30. Nah, berapa nilai tepi kelas bawahnya? Nah, tepi kelasnya berapa? Tepi kelas bawahnya berarti 30 dikurang 0,5 berarti 29,5. Begitu juga dengan kelas 2 sampai ke kelas terakhir. Untuk kelas terakhir berarti untuk tepi bawah kelasnya 90 dikurang 0,5 jumlahnya adalah 89,5. Kemudian juga ada istilah namanya tepi atas kelas. Nah, tadi ada tepi bawah kelas, sekarang ada tepi atas kelas. Apa rumus dari tepi atas kelas? Batas atas kelas ditambah 0,5. Ingat ya, batas atas kelas ditambah 0,5.
Batas atas tadi sudah dijelaskan. Nah, kita contohkan untuk kelas yang pertama. Batas atas kelas pertama adalah 39, maka tepi atasnya adalah 39 ditambah 0,5, jumlahnya 39,5. Nah, ini tadi ya. Nah, kemudian ada namanya panjang kelas. Nah, apa yang dikatakan dengan panjang kelas? Panjang kelas merupakan selisih antara nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Kemudian yang terakhir ada, ini tadi sudah ya, nilai tengah sudah saya jelaskan tadi. Nah, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kan ini tadi 30 tambah 39 dibagi 2. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa saja ketentuan dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama, tentukan bilangan terbesar dan terkecil dalam data mentah dan cari rentangannya. Nah, kita contohkan. Ini tadi. Kan data yang 100 tadi data yang 100 tadi kita ibaratkan kita belum tahu ya. Nah, maka apa langkah pertama yang kita kerjakan terlebih dahulu untuk membuat tabel distribusi frekuensi? Kita cari nilai terendah. Nah, kemudian kita cari nilai paling tinggi. Kemudian kita tentukan rentangannya atau panjang kelasnya. Nah, berarti lihat saja di sini ya. Kalau ini belum ada tuh tentunya kita lihat ke data mentah. Tapi karena untuk lebih efisien waktu, nah kita lihat di sini berarti data yang tertingginya adalah data yang terendahnya ada 30. Nah, dia 30. Ketemu angka 30. Dari sini saja lah ya. Nah, mungkin saudara juga sudah paham ini yang mana yang data bilangan terbesar dan mana yang bilangan terkecil. Pokoknya saudara cari saja dari kumpulan data tadi itu yang mana nilainya bilangan terbesarnya dan mana yang terkecil. Kemudian kita cari selisihnya. Mencari selisih tentunya sudah bisa ya. Selisih antara bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Misalnya bilangan yang paling rendah itu 2. Nah, yang paling itu misalnya 10. Berapa selisihnya? Berarti 10 dikurang 2. Kemudian langkah yang kedua, bagi rentang dalam sejumlah tertentu kelas. Bagi rentang dalam sejumlah tertentu kelas interval yang mempunyai ukuran yang sama. Pada umumnya perkiraan panjang kelas sama dengan rentang dibagi dengan banyak kelas interval. Nah, ini ketentuan umumnya. Nah, bagi rentang data dalam sejumlah tertentu kelas interval yang mempunyai ukuran yang sama, pada umumnya perkiraan panjang kelas sama dengan rentangan kelas dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, bagaimana cara banyaknya kelas? Nah, sebelum kita lihat ke rumusnya, banyaknya kelas sebaiknya antara 5 sampai 20. Namun, tidak ada aturan umum yang menentukan jumlah kelas, tapi yang baiknya adalah 5 sampai 20. Nah, bagaimana cara mencari kelas ini? Pada cara mencari banyak kelas. Nah, ini rumusnya, banyak kelas ditentukan dengan K, dilambangkan dengan K. K sama dengan 1 ditambah 3,32 log N. Ini saudara cari di kalkulator, bisa menggunakan kalkulator biasa atau di HP. Ini sudah ada ini yang kalkulator saintifiknya, itu ada
lognya. Berarti K sama dengan 1 ditambah 3,32 log N. N ini adalah banyak data atau banyak observasinya. Berarti kalau data kita tadi 100, berarti log 100. Bentar ya. Nah, yang mungkin ini langkah membuat apa yang lebih rinci, yang lebih terstrukturnya ya. Lihat di sini. Nah, kita lihat yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini memudahkan kita nanti untuk menentukan mana yang data yang terbesar dan mana data yang terkecil. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah menentukan jangkauan atau rank dari data. Nah, dengan rumus data terbesar dikurang dengan data terkecil sama dengan rumus yang tadi. Kemudian nah, ini tentukan bilangan terbesar dan terkecil, kemudian kita kurangkan. Nah, kemudian ini menentukan banyak kelas tadi, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan banyak kelas, N banyak data atau banyak observasi. Nah, biasanya untuk kelas ini kita lakukan pembulatan karena hasilnya nanti pasti bilangan berkoma. Nah, pembulatannya itu ke atas ya. Misalnya kita dapatkan 1 ditambah 3,3 log N itu misalnya 5,5, maka kita bulatkan jadi 6. Kalau 5,2 kita bulatkan jadi 5. Nah, jadi sesuai dengan aturan pembulatan, kalau dia 0,5 ke atas maka bulatnya ke atas, kalau 0,5 ke bawah maka pembulatan ke bawah. Atau misalnya 6,8 maka kita bulatkan jadi 7, atau 6,2 kita bulatkan jadi 6. Nah, langkah selanjutnya setelah kita dapat banyak kelas, maka kita menentukan panjang interval kelas. Panjang intervalnya, panjang interval itu yang tadi itu ya. Nah, ini saja. Menentukan panjang interval kelas. Yang dikatakan interval itu jarak 50 ke 59 ini. Nah, kalau kita hitung sebelum dapat ini kan udah dalam tabel distribusi frekuensi ini. Bagaimana cara menyusunnya 50 ke 59? Kenapa harus 50 sampai 59? Kenapa tidak 50 sampai 52 atau 50 sampai 54? Nah, itu caranya. Kita gunakan rumus ini, menentukan panjang kelas. Bagaimana cara menentukannya? Nilai jangkauan tadi, nilai jangkauan ini yang R, data terbesar dikurang dengan data terkecil tadi, kita bagi dengan banyak kelas. Nah, berarti untuk data yang kita ini, nah, jangkauannya dibagi dengan banyak kelasnya, hasilnya 10. Sehingga dia memperoleh intervalnya 10. Dari mana datang 10-nya? Kita hitung dari 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Nah, kemudian kita akan kita akan membuat lagi tabel distribusi frekuensinya. Tentunya kita harus menentukan terlebih dahulu batas bawah kelas pertama. Nah, batas bawah kelas pertama ini biasanya adalah data yang paling kecil. Kemudian baru kita melakukan penghitungan frekuensi dengan cara menteli. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini contohnya ya. Dari hasil pengukuran diameter pipa yang dibuat oleh sebuah mesin, diperoleh data sebagai berikut.
Nah, ini datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 4 ada 40 data yang belum berurutan. Nah, buatlah distribusi frekuensi dari data tersebut. Nah, maka apa yang kita kerjakan pertama? Kita urutkan dulu data dari yang rendah ke yang tinggi. Berarti yang rendahnya di sini adalah 65. Kita cari semua, kita urutkan semuanya sampai terakhir 82. Dan apa pekerjaan kita lagi? Langkah yang kedua, mencari rentangan. Nah, rumus rentangan tadi data terbesar dikurang data terkecil. Ini kan data terbesar. 82 dikurang 65 sama dengan 17. Nah, kita lanjut. Kemudian kita cari banyak kelas atau K-nya. Nih, 1 ditambah 3,3 log 40. Kenapa 40? Rumusnya kan 1 tambah 3,3 log N. N itu adalah banyak data. Berarti N pada soal di sini ada 40. Banyak data kita ada 40. Yang mana yang 40 itu? Data ini tadi ya. Sudah saya jelaskan. Nah, setelah kita cari penghitungannya, kita dapatkan log dari 40 itu setelah dikali dengan 3,3 log N log 40 hasilnya 5,3. Kita tambahkan dengan 1 hasilnya 6,3. Yang harus saudara ingat di sini, nah, saudara harus mencari terlebih dahulu log dari 40. Nah, setelah itu baru dikali dengan 3,3. Nah, terakhir baru ditambahkan. Jangan ditambahkan dulu. Nah, ingat ya, saudara cari dulu adalah log N tersebut, kemudian dikalikan dengan 3,3. 3,3 ini udah baku ya, ada diganti-ganti lagi. Kemudian setelah dapat, baru kita tambahkan dengan 1. Nah, di sini hasilnya 6,3. Kita bulatkan jadi 6. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari panjang interval kelas. Rumusnya tadi adalah rentangan dibagi dengan banyak kelas. Jadi 17 dibagi 6 dapat 2,8 sama dengan 3. Berarti panjang interval kita adalah 3. Kemudian batas kelas pertama adalah 65. Kenapa 65? Karena dia adalah data paling kecil. Nah, kemudian baru kita bisa memasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini diameternya atau kelasnya. Nah, kita lihat ya, di sini tadi ya katanya ada 6 kelas, kita hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya. Nah, yang kita masukkan pertama kali dulu adalah 65. Untuk membuat angka-angka ini berarti 65. Dan angka 65 data terkecil. Kemudian panjang kelas kita katanya ada 3, 65, 66, 67. Nah, kemudian lanjut ke 68, 69, 70, 71 sampai 73, 74, 76, 77, 79, dan 80, 82. Kenapa kita terhenti di 82? Karena semua data kita sudah masuk ke sini. Nah, ini 82 dia. Nah, udah ya, data terendahnya 65, data tertingginya 82. Jumlah kelasnya sama. Ini dia. Ada 6 kelas, kita hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Udah cukup jelas saya rasa ya. Kemudian kita hitung, kita terus. Tadi udah saya ajarkan cara meneli. Nah, kemudian frekuensi adalah hasil dari teli. Nah, mungkin itu untuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian saya singgung sedikit tentang histogram dan poligon. Nah, apa beda histogram dengan poligon? Histogram sebenarnya dia merupakan diagram batang juga. Cuman data yang kita pakai adalah data distribusi frekuensi. Berarti untuk histogram itu ada datanya adalah data berkelompok. Sedangkan untuk grafik batang atau diagram batang, data yang kita pakai adalah data tunggal, tidak ada interval kelasnya. Ingat ya, ciri-ciri data berkelompok itu bisa dilihat dari adanya interval kelas. Nah, kemudian apa ciri-ciri dari histogram lagi? Batang-batang pada histogram saling melekat, berdempetan.
Nah, kemudian poligon frekuensi dibuat dengan cara menarik garis dari satu titik tengah batang histogram ke titik tengah batang histogram lain. Berarti poligon adalah kelanjutan dari histogram. Jadi kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini gambarnya di sini. Nah, ini histogram tadi, kan ini berdempet. Dia diagram batang juga, cuman ini untuk menyajikan data berkelompok. Nah, ini berdempet. Kalau diagram batang yang biasa kan tidak berdempet, ininya ada jaraknya ya. Nah, ini dia contohnya lagi. Nah, yang mana yang poligonnya? Poligonnya adalah titik tengahnya masing-masing ini, titik tengah dari masing-masing histogram. Kemudian kita satukan, kita hubungkan titiknya menjadi seperti grafik. Nah, mungkin untuk membuat distribusi frekuensi saya rasa cukup. Nah, kemudian sedikit lagi ya, untuk distribusi frekuensi ini ada dua jenis. Yang pertama distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kemudian yang kedua distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, contohkan di sini, ini distribusi frekuensi kurang dari kumulatif. DFK ini distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, untuk membuat ininya sama dengan distribusi frekuensi tadi. Nah, cuma untuk frekuensi kumulatifnya, nah ini yang saudara perhatikan di sini. Untuk kurang dari, dah kita mulai dari untuk mengisinya ini. Nah, kita mulai frekuensi yang pertama adalah frekuensi kelas pertama. Nih, sama di sini ya. Nah, bagaimana mencari frekuensi kurang dari untuk kelas kedua? Nah, nilai kelas pertama tadi kita tambahkan dengan kelas kedua, hasilnya 6. Begitu juga selanjutnya, frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas ketiga, berarti ini 2 tambah 4 kan 6 tadi. Nah, 6 ini kita tambahkan 10 jadi 16. Untuk kelas keempat seperti itu juga. Nah, nilai frekuensi kumulatif kurang dari kelas ketiga ditambahkan dengan frekuensi kelas keempat. Nah, dapat frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas keempat adalah 30. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas kelima, nah, rumusnya nilai frekuensi kumulatif kurang dari kelas 4 ditambahkan dengan frekuensi kelas kelima itu sendiri. 30 ditambah 12 sama dengan 42. Kemudian selanjutnya untuk kelas ke berapa lagi ini? Kelas ke-6. Bagaimana mencari frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas ke-6? Nah, berarti kita jumlahkan frekuensi kumulatif kurang dari kelas kelima. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas kelima kita tambahkan dengan frekuensi kelas kelima. Frekuensi kelas kelima 42 tambah 5 sama dengan 47. Dan yang terakhir ada frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas ke-7. Rumusnya berarti frekuensi kumulatif kurang dari kelas 6 nah ditambahkan dengan frekuensi kelas ke-7. 47 tambah 3 50. Paham sampai di sana? Paham ya? Kemudian selanjutnya frekuensi kumulatif lebih dari, ini kebalikan dari yang tadi. Nah, kita ambil untuk frekuensi kumulatif lebih dari, maka frekuensi tertinggi. Nah, frekuensi ini kan frekuensi ini. Frekuensi ini kita taruh di kelas pertama. Dapat 50. Berarti frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas pertama di semua tabel distribusi frekuensi itu adalah nilai frekuensinya. Ini sama ya. Frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas pertama adalah 50. 50 itu kita dapatkan dari frekuensi totalnya. Taruh di sini 50. Bagaimana frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas kedua? Dah, rumusnya sama dengan yang tadi, cuman di sini kita kurangkan. Tadi kan kita tambahkan.
frekuensi kumulatif lebih dari kelas untuk kelas pertama kita kurang dengan frekuensi kelas kedua. Oke, tunggu nih, untuk ini 50 dikurang 2 sama dengan 48. Nah, 50 dikurang 2 sama dengan 48. Kita tetap berkurang ke sininya, ke frekuensi ini. 50 dikurang 2 sama dengan 48. Bagaimana dengan frekuensi kumulatif lebih dari kelas ketiga? Kebalikan dari yang tadi ya. Frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas kedua. Nah, kita kurangkan dengan frekuensi kelas kedua, dapatnya 44. Nah, bagaimana mencari frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas keempat? Nah, frekuensi kumulatif lebih dari kelas 3 kita kurangkan dengan frekuensi kelas ketiga itu sendiri. 44 kurang 10 sama dengan 34. Nah, selanjutnya untuk kelas ke-5, berarti frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas ke-5 kita kurangkan dengan frekuensi kelas ke-5 itu sendiri. 34 dikurang 14 sama dengan 20. Kemudian untuk kelas ke-6, bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas 6? Berarti frekuensi kumulatif lebih dari kelas ke-5 kita kurang dengan frekuensi kelas 5 itu sendiri, dapat 8. Selanjutnya untuk kelas terakhir, kelas 7, berarti frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas 6 kita kurangkan dengan frekuensi kelas 6 itu sendiri, dapat 3. Nah, hasilnya sama ya. Nah, ini untuk sebentar, mana tugasnya? Mungkin untuk tugas kita cobakan yang ini, data yang ini. Nah, nanti saudara ambil saja latihannya di video ini. Ini nanti kan saya uploadkan nanti di Google Classroom kita. Habis ini langsung saya uploadkan. Nah, langsung saya uploadkan, kemudian silahkan saudara kerjakan dan dikumpulkan nanti setelah 10 menit menjelang jam perkuliahan berakhir. Atau saya kasih waktunya besok ya, besok terakhir jam 10 silakan saudara kirim tugasnya ke Google Classroom. Nanti kita bikinkan kolom tugasnya, silakan dikumpulkan di sana. Nah, untuk soalnya nanti saya ketikkan juga atau saudara lihat nanti di video yang akan saya upload. Nah, mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa saudara dengarkan lagi video ini atau silahkan bertanya di saudara di forum. Tapi saya rasa udah cukup jelas ya. Kalau masih kurang jelas silahkan diulang lagi video ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.